persaingan antar negara sekarang ini semakin hari semakin sengit. Semuanya membangun inovasi-inovasi baru, semuanya membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung daya saing negaranya masing-masing. Dan kita sama, kita tidak mau ditinggal, kita tidak mau kalah dalam persaingan ini, dalam kompetisi ini. Ibu Kota Nusantara atau IKN bakal dilengkapi dengan tol baru. Jalan tol ini akan menembus bawah laut dan akan menjadi salah satu akses utama ke ibu kota negara. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis Sumadilaga, mengatakan bahwa tol ini akan menghubungkan Sepinggan ke ibu kota negara Nusantara dengan panjang 47 km. Oleh karena itu, semua pihak yang bertugas akan segera mempersiapkannya, yang nantinya akan menjadi akses utama jalan tol dari Balikpapan, dari Sepinggan, dan juga airport Balikpapan menuju IKN. Tol ini juga akan didesain dengan dilengkapi dengan terowongan di bawah laut, sehingga nantinya ada beberapa pilihan untuk melewati Teluk Balikpapan, diantaranya memakai jembatan atau terowongan. Dan pada saat ini, pihaknya sedang mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut menggunakan immersion tunnel, yaitu tunnel di bawah laut. Tol ini kabarnya akan menggunakan teknologi modern dan akan menjadi tol bawah laut yang pertama di Indonesia. Lantas, kira-kira seperti apa perkembangan proyek hebat era Presiden Joko Widodo yang satu ini? Mari kita bongkar. Awal perencanaan proyek tol bawah laut ibu kota negara pertama kali terkuak ke publik pada Januari 2022, dan nantinya proyek kerjasama Indonesia ini dengan Korea Selatan akan menjadi salah satu jalur alternatif menuju IKN dari sisi timur, yakni di sepanjang tol akses IKN segmen 4A Simpang Tempadung Outer Ring Road IKN 18,2 km yang akan memangkas waktu tempuh dari 2 jam menjadi 30 menit dari Balikpapan menuju ke IKN. Proyek ini secara jelas akan menggunakan teknologi immersion tunnel, yakni berbentuk seperti terowongan yang dibagi menjadi beberapa bagian sepanjang 1,5 km dan lebar 22 meter, lalu ditenggelamkan ke bawah air pada kedalaman 40 meter, sekaligus menjadi tol bawah laut terdalam di dunia. Selain itu, pada bagian ujungnya akan diberi segel dan sekat sehingga bisa mengambang di dalam air. Dan tak hanya itu juga, proyek yang mengadopsi beberapa negara Eropa dan Korea Selatan ini juga terdapat 2 lintasan seperti terowongan pendek khusus untuk jalur satwa. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, teknologi immersion tunnel digunakan karena sesuai dengan konsep New IKN yang mengusung konsep Forest City. Apalagi di sekitar proyek ini juga terdapat habitat hewan yang dilindungi seperti pesut dan bekantang. Jika membangun jembatan di atas laut, bisa mengganggu morfologi dan ekosistem lingkungan di sekitar selat Balikpapan. Fase pembangunan. Ketika pertama kali direncanakan, pemerintah langsung bergerak cepat, dan menurut Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, saat ini proyek tol bawah laut IKN tengah dalam proses feasibility study atau studi kelayakan. Nanti setelah itu akan dilakukan basic engineering desain oleh Bina Marga. Indonesia dibantu oleh para tenaga ahli dari Belanda dan juga Korea Selatan. Jika tahapan-tahapan tersebut selesai, barulah pembangunan fisik proyek ini dilakukan dengan perkiraan mulai pada tahun 2024. Fase anggaran. Proyek tol bawah laut ini dikabarkan akan menelan dana yang tak sedikit. Staf ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawijaya, menyebut untuk 1 km tol saja akan menghabiskan biaya sekitar 4 triliun rupiah.
Jadi secara keseluruhan, proyek ini akan menelan anggaran sebesar 6 triliun rupiah. Dan ini sama hal dengan tol bawah laut di Khor Al-Jubair, Irak sepanjang 2,5 km menghabiskan biaya sekitar 12 triliun rupiah atau 4,5 triliun rupiah untuk 1 kilometernya. Indonesia patut berbangga karena hanya ada 6 tol bawah laut di dunia. Pasalnya, bahwa 6 negara yang memiliki tol bawah laut diantaranya terowongan Al-Sindaga di Uni Emirat Arab, terowongan Øresund yang menghubungkan Denmark dan Swedia, terowongan Rivulke di Norwegia, serta tol bawah laut Taihu di Cina, dan juga Sydney Metro Tunnel di Australia, serta Marina Coastal Expressway di Singapura. Jadi, jika Indonesia berhasil membangun tol bawah laut ini, Indonesia bisa dibilang sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Diketahui bahwa tol bawah laut IKN ini lebih murah bila dibandingkan dengan terowongan darat tol Sumber yang dibangun oleh investor Jepang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa terowongan tol Sumber merupakan bagian dari ruas tol Padang Pekanbaru yang lebih tepatnya berada di seksi Payakumbuh, Pangkalan. Dan terowongan ini akan menembus perut Bukit Barisan dan menggunakan 2 metode, yakni metode New Austrian Tunneling Method atau NITM dan metode Tunneling Boring Machine atau TBM. Di sanalah akan dibangun 3 terowongan yang diperkirakan menelan biaya sekitar 9 triliun rupiah. Mahalnya pembangunan ini karena terowongan darat ini dikarenakan panjang lintasan dan medan yang harus dilalui. Kontroversi tol bawah laut. Di balik dukungan warga Kalimantan Timur terhadap proyek tol bawah laut IKN, baru-baru ini heboh desain tol bawah laut Jawa-Bali yang rencananya dibangun di daerah Poros Situbondo dan Banyuwangi menuju Pantai Pura Segalarupe Buleleng, Bali. Tol bawah laut ini yang akan dibuat dari kaca transparan yang anti pecah, sementara untuk pondasinya akan mengusung konsep Submerged Jet Boring Tunnel. Di balik isu ini, banyak yang merasa proyek ini akan mendapatkan banyak penolakan. Apalagi berdasarkan sejarahnya, Pulau Jawa dan Pulau Bali dilarang menyatu secara langsung. Bahkan beberapa waktu lalu, rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Jawa dan Bali juga dibatalkan. Karena tidak disetujui warga dan pemerintah Bali, dan usut punya usut, desain tol bawah laut Bali Jawa itu ternyata hoaks semata. Desain terowongan tersebut berasal dari bangunan terowongan luar negeri. Salah satunya adalah terowongan darat akustik tunnel di Warsawa, Polandia, yang diedit dan ditambahkan dengan narasi yang sangat menyesatkan. Fase beroperasi. Proyek tol bawah laut IKN belum diketahui secara pasti akan selesai dan kapan beroperasi secara resmi. Namun, kalau dikalkulasikan, kemungkinan besar proyek ini akan rampung paling lama 10-20 tahun ke depan. Lebih-lebih jika Presiden Indonesia selanjutnya bisa melanjutkan visi pembangunan yang sudah ditanamkan oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ke belakang. Namun, jika sampai Presiden terpilih Indonesia selanjutnya tidak satu visi dengan Presiden Joko Widodo, kemungkinan besar proyek ini akan terlantar dan hilang dari peredaran. Semoga proyek tol bawah laut ini harus dijadikan sebagai momentum kebangkitan bangsa menuju Indonesia maju. Berharap bahwa pemimpin Indonesia di masa yang akan datang bisa meneruskan proyek-proyek warisan Jokowi dengan sebaik-baik mungkin. Salam NKRI, cerita kita forever.